untuk pulangnya ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfiansina dari kelas X. Saya mendapatkan tugas public speaking untuk menjelaskan tentang apa itu role. Sebelumnya nama abang siapa? Perkenalkan nama saya Muhammad dari X Kota Bandung. Saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari bermain role. Abang sebelumnya tahu kan itu dampak positifnya dan negatifnya? Belum tahu tuh. Tahu ya? Dampak positifnya role itu membantu individu belajar berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun empati dengan orang lain. Melalui role seseorang bisa meningkatkan kemampuan berargumen, berbicara di depan umum, dan bekerja dalam tim. Role memberikan ruang bagi individu untuk mengembangkan imajinasi dan mengekspresikan kreativitas. Role bisa menjadi metode pembelajaran yang efektif untuk memahami berbagai konsep, peristiwa, atau masalah, serta belajar secara bersama. Udah lu bilang dulu coba deh. Dan membangun komunitas dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Dampak negatif roleplay, bermain roleplay bisa menjadi sangat menarik dan menyebabkan ketergantungan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Pemain bisa menjadi terlalu hanyut dalam yang dimainkan sehingga kesulitan membedakan dunia nyata dan dunia virtual. Keterbatasan interaksi sosial di dunia, waktu yang banyak dihabiskan untuk bermain roleplay bisa mengurangi interaksi sosial di dunia nyata. Pemain yang mereka buat di roleplay dan kesulitan mempertahankan diri mereka di dunia nyata. Roleplay online bisa menjadi tempat yang rentan untuk pelecehan, terutama jika tidak diawasi dengan baik. Ketergantungan dan stres akibat roleplay bisa memicu masalah mental seperti depresi dan kecemasan. Itu adalah dampak positif dan negatifnya bang ya. Begitu bang. Sekian, terima kasih bang ya. Nah, itu aja kamu nggak tinggal kayak lo. Bang, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfiansina, saya dari kelas 2 Saya mendapatkan tugas public speaking yaitu untuk menjelaskan apa itu roleplay. Sebelumnya nama abangnya siapa ya? Kevin dari school berapa? Hotel 1. Oke. Abang sebelumnya tahu gak dampak positif dan negatif ya dari bermain roleplay? Nggak tahu ya? Oke, dampak positif dari bermain roleplay yaitu roleplay membantu individu belajar berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun empati dengan orang lain. Melalui roleplay, seseorang bisa meningkatkan kemampuan berargumen, berbicara di depan umum, dan bekerja dalam tim. Pengembangan imajinasi dan kreativitas, roleplay memberikan ruang bagi individu untuk mengembangkan imajinasi dan mengekspresikan kreativitas mereka. Roleplay bisa menjadi metode pembelajaran yang efektif untuk memahami berbagai konsep, peristiwa, atau masalah, serta belajar cara memecahkannya. Roleplay dapat membantu individu menemukan teman dan membangun komunitas dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Nah, itu adalah dampak positifnya bang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dampak negatifnya. Dampak negatif bermain roleplay bisa menjadi sangat menarik dan menyebabkan ketergantungan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Pemain bisa menjadi terlalu hanyut dalam peran yang dimainkan, sehingga kesulitan membedakan dunia nyata dan dunia virtual. Keterbatasan interaksi sosial di dunia nyata, di dunia, waktu yang banyak dihabiskan untuk bermain roleplay bisa mengurangi interaksi sosial di dunia nyata. Pemain bisa merasa lebih nyaman dengan karakter yang mereka buat di roleplay dan kesulitan mempertahankan identitas diri mereka di dunia nyata. Roleplay online bisa menjadi tempat yang rentan untuk pelecehan, terutama jika tidak diawasi dengan baik. Ketergantungan dan stres akibat roleplay bisa memicu masalah mental seperti depresi dan kecemasan. Nah, itu dia bang, dampak positif dan negatif dari bermain roleplay. Bang udah ngerti nih? Ngerti. Oke, makasih ya bang atas waktunya. Maaf ya. Siap. Bang, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfiansina dari kelas 10 ketiga. Di sini sebelumnya boleh tahu nama bang siapa? Saya Khairul Yazid dari kelas berapa? Kelas 3. Di sini saya ada tugas dari public speaking untuk menjelaskan tentang roleplay. Ya. Sebelumnya abang tahu gak dampak positif dan negatif roleplay itu? Di sini saya akan cerita ya. Dampak positif roleplay dampak positifnya yaitu roleplay membantu individu belajar interaksi, berkomunikasi, dan membangun empati dengan orang
orang lain. Melalui roleplay, seseorang bisa meningkatkan kemampuan berargumen, berbicara di depan umum, dan bekerja dalam tim. Pengembangan imajinasi dan kreativitas. Roleplay memberikan ruang bagi individu untuk mengembangkan imajinasi dan mengekspresikan kreativitas mereka. Roleplay bisa menjadi metode pembelajaran yang efektif untuk memahami berbagai konsep, peristiwa, atau masalah, serta belajar cara memecahkannya. Roleplay dapat membantu individu menemukan teman dan membangun komunitas dengan orang-orang memiliki minat yang sama. Nah, itu adalah dampak positifnya, Bang. Dan dampak negatifnya adalah bermain roleplay bisa menjadi sangat menarik dan menyebabkan ketergantungan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Pemain bisa menjadi terlalu hanyut dalam peran yang dimainkan sehingga kesulitan membedakan antara dunia nyata dan dunia virtual. Keterbatasan interaksi sosial di dunia waktu yang banyak dihabiskan untuk bermain roleplay bisa mengurangi interaksi sosial di dunia nyata. Pemain bisa merasa lebih nyaman dengan karakter yang mereka buat di roleplay dan kesulitan mempertahankan identitas diri mereka di dunia nyata. Roleplay online bisa menjadi tempat yang rentan untuk pelecehan, terutama jika tidak diawasi dengan baik oleh orang tua. Ketergantungan dan stres akibat roleplay bisa memicu masalah mental seperti depresi dan kecemasan. Ya, itu adalah dampak positif dan negatif. Makasih ya, Bang, atas waktunya. Bang. Bang, maaf Bang, gue pulang sebentar ya Bang ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Rizdan dari Sekolah Jakarta. Nama saya Arif Ilham dari kelas 10 kelas 1. Baik Bang, di sini saya ingin menjelaskan dampak negatif dan positif bermain roleplay. Abangnya sudah tahu belum Bang? Belum. Oke Bang, jadi saya akan menjelaskan ya Bang ya. Dampak positifnya itu roleplay membantu individu belajar berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun empati dengan orang lain. Melalui roleplay, seseorang bisa meningkatkan kemampuan berargumen, berbicara di depan umum, dan bekerja dalam tim. Pengembangan imajinasi dan kreativitas. Roleplay memberikan ruang bagi individu untuk mengembangkan kreativitas mereka. Roleplay bisa menjadi metode berbagai konsep, peristiwa, atau masalah, serta belajar cara memecahkannya, membangun jaringan sosial. Roleplay dapat membantu individu menemukan teman dan membangun komunitas dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Nah, itu dampak positifnya Bang. Sekarang dampak negatifnya. Bermain roleplay bisa menjadi sangat menarik dan menyebabkan ketergantungan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Pemain bisa menjadi terlalu hanyut dalam peran yang dimainkan, sehingga kesulitan membedakan antara dunia nyata dan dunia virtual. Keterbatasan interaksi sosial di dunia waktu yang banyak dihabiskan untuk bermain roleplay bisa mengurangi interaksi sosial di dunia nyata. Pemain bisa merasa lebih nyaman dengan karakter yang mereka buat di roleplay dan kesulitan mempertahankan identitas diri mereka di dunia nyata. Roleplay online bisa menjadi tempat yang rentan untuk pelecehan, terutama jika tidak diawasi dengan baik. Ketergantungan dan stres akibat roleplay bisa memicu masalah mental seperti depresi dan kecemasan. Bermain roleplay memiliki dampak positif dan negatif yang perlu diperhatikan. Nah, itu jadi gitu Bang penjelasannya Bang. Paham nggak Bang? Paham, Bang. Baik Bang, makasih ya Bang ya. Iya. Maaf Bang, ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Rizdan dari 10 LP3. Maaf buat sebentar ya Bang ya. Boleh mengenalkan nama Abangnya? Boleh. Saya Muhammad Hasan dari 10 kelas 1. Baik. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dampak negatif dan positif dari bermain roleplay. Sebelumnya Abang tahu nggak dampak bermainnya? Nggak tahu tuh. Ini dampak negatifnya itu bisa menjadi sangat menarik dan menyebabkan ketergantungan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Pemain bisa menjadi terlalu hanyut dalam peran yang dimainkan sehingga kesulitan membedakan antara dunia nyata dan dunia virtual. Keterbatasan interaksi sosial di dunia yang hanya banyak dihabiskan untuk bermain roleplay bisa mengurangi interaksi sosial di dunia nyata. Pemain bisa merasa lebih nyaman dengan karakter yang mereka buat di roleplay dan kesulitan mempertahankan identitas diri mereka di dunia nyata. Roleplay online bisa menjadi tempat yang rentan untuk pelecehan, terutama jika tidak diawasi dengan baik. Ketergantungan. Nah Bang,
Tadi dampak negatifnya, sekarang dampak positifnya bang. Roleplay membantu individu belajar berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun empati dengan orang lain. Melalui roleplay, seseorang bisa meningkatkan kemampuan berargumen, berbicara di depan umum, dan bekerja dalam tim. Pengembangan imaginasi dan kreativitas roleplay memberikan ruang bagi individu untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas mereka. Roleplay bisa menjadi metode pembelajaran yang efektif untuk memahami berbagai konsep, peristiwa atau masalah, serta belajar cara memecahkannya. Membangun gabungan sosial, roleplay dapat membantu individu menemukan teman dan membangun komunitas dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Bermain roleplay memiliki dampak positif dan negatif yang perlu diperhatikan bang. Nah, jadi dampak positif itu seperti itu bang. Oh, baik bang. Terima kasih ya bang ya. Ya, maaf ganggu waktu sebentar ya. Jadi bang, ganggu waktunya sebentar. Kenalkan, nama saya Muhammad Fawzan dari 10 LP3. Intinya boleh mengenalkan diri dulu. Kenalkan, nama saya Ini saya ingin menjelaskan dampak negatif dan positifnya bermain roleplay. Sebelumnya abang tahu nggak nih dampaknya apa aja? Nggak tahu bang, btw roleplay apa ya? Nah, dampak negatifnya itu bang, bermain roleplay bisa menjadi sangat menarik dan menyebabkan ketergantungan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Pemain bisa menjadi terlalu hanyut dalam peran yang dimainkan sehingga kesulitan membedakan antara dunia nyata dan dunia virtual. Keterbatasan interaksi sosial di dunia, waktu yang banyak dihabiskan untuk bermain bisa mengurangi interaksi sosial di dunia nyata. Pemain bisa merasa lebih nyaman dengan karakter yang mereka buat di roleplay dan kesulitan mempertahankan identitas diri mereka. Di dunia nyata roleplay kalian bisa menjadi tempat yang rentan untuk pelecehan, terutama jika tidak diawasi dengan baik. Ketergantungan dan stres akibat roleplay bisa memicu masalah mental seperti depresi dan kecemasan. Nah, itu tadi dampak negatifnya bang. Dan sekarang dampak positifnya. Roleplay membantu individu belajar berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun empati dengan orang lain. Melalui roleplay, seseorang bisa meningkatkan kemampuan berargumen, berbicara di depan umum, dan bekerja dalam tim. Pengembangan imaginasi dan kreativitas roleplay memberikan ruang bagi individu untuk mengembangkan imajinasi dan mengekspresikan kreativitas mereka. Roleplay bisa menjadi metode pembelajaran dalam efektif untuk memahami berbagai konsep, peristiwa, atau masalah, serta belajar cara memecahkannya. Membangun jaringan sosial, roleplay dapat membantu individu menemukan teman dan membangun komunikasi dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Bermain roleplay memiliki dampak positif dan negatif yang perlu diperhatikan. Bang, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih ya bang ya, mau mendengarkan penjelasan saya. Bang.